Batak. Firman, Selamat datang. terima kasih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Apa kabarnya, Pak? kabar? Alhamdulillah baik. Silahkan selamat datang di kantor atas perdagangan Terima kasih. Cairo. Terima kasih. Iya. Sobat-sobat niaga, bersama kami di kantor atas perdagangan Pak Leo dari Bandung dan Bu Nahla. Iya, Pak Leo. Dalam kesempatan kali ini, terima kasih sudah datang ke kantor atas perdagangan kami Kairo. Bapak sebagai salah satu pengusaha dari Indonesia, apa ini Pak yang ingin Bapak promosikan yang dapat kami bantu juga nih untuk produk Indonesia? Ya, jadi hari ini kita datang ke sini. Kebetulan kita ada beberapa produk kopi, specialty. Dari sisi kita hanya ingin menyampaikan beberapa edukasi branding dalam rangka kepentingan kopi ini. Hanya ingin memperkenalkan sebetulnya bahwa varian kopi di Indonesia itu banyak banget. Lalu kualitasnya, cara treatmentnya seperti apa. Jadi mudah-mudahan kedepannya banyak hal yang bisa kita sinergikan sama-sama. Nah, apa yang Bapak lihat selama ini mengenai keberadaan kopi Indonesia di Mesir? Betul. Kalau saya lihat kopi Indonesia di Mesir benar-benar berkembang sangat cepat banget ya Pak. Mereka sudah mulai dari sisi yang mereka kenali dari kopi Indonesia itu sudah mulai meningkat nih sekarang gitu. Nah, kita hari ini datang ke sini, ini ada beberapa banyak agenda lah ya nanti yang kita bicarakan. Tapi intinya kita ingin jauh lebih memperkenalkan dengan besar lagi brand awareness-nya tentang kopi-kopi Indonesia, biar semua yang suka beli kopi di Mesir, kopi di Mesir bisa dominasi kopi dari Indonesia bisa jauh lebih beragam lagi dari yang sudah ada sekarang. Jadi bagaimana Pak Sam, kopi kita ini memang sungguh sangat menjual sekali ya di Mesir? Benar Pak. Ini ada peningkatan. Bahkan sobat-sobat niaga di masa-masa pandemi peningkatan konsumsi kopi Indonesia sangat besar. Lebih besar ya. Kira-kira Pak Leo untuk menciptakan brand awareness mengenai kopi Indonesia di Mesir ini, apa ini yang dapat Bapak bayangkan strateginya nih? Kita lebih berpikir dari sisi edukasi dulu nih Pak. Kita memperkenalkan beans-beansnya kita juga memperkenalkan cara treatmentnya, cara prosesnya. Banyak hal, setiap biji kopi itu punya cara proses yang berbeda dengan biji kopi yang lainnya. Nah, semua edukasi ini kalau disampaikan dengan baik, kita presentasikan dengan baik, akan membuat orang mengerti gimana caranya mengeluarkan rasa yang terbaik dari sebuah biji kopi yang dari Indonesia. Baik, dahsyat ya, luar biasa. Jadi cita rasa, aroma tidak Betul. akan dusta dari produk-produk kopi Indonesia. Betul. Nah, sejauh ini selama ini memang kopi yang sangat diminati di Mesir adalah kopi Robusta. Betul. Dan juga dari kopi Robusta ini memang untuk konsumsi kebanyakan masyarakat menengah ke bawah yang ada di Mesir. Betul. Nah, tentunya Indonesia kan juga kaya akan kopi Arabica ya, Betul. yang mencirikan juga kopi premium dan kopi specialty Indonesia. Nah, mungkin Pak Leo ada bayangan kira-kira strategi apa nih untuk lebih dapat meningkatkan pasokan kopi premium Indonesia ke Mesir? Sebetulnya kita sudah menjajaki beberapa coffee shop yang memang anak muda ya Pak. Ya. Gitu. Mudah-mudahan ya. Betul. Dan bisnis kopi di Mesir ini sekarang di kalangan anak muda Mesir sudah mulai agak lumayan hits nih Pak. Nah, fenomena ini yang bikin mereka justru haus akan kebutuhan jenis-jenis kopi yang premium, yang specialty, karena mereka pengen coba suatu rasa yang baru, mereka pengen coba experience dan sensasi yang baru. Ini menurut kita sebuah kesempatan yang besar banget. Jadi kita jangan sampai kalah start nih dari negara-negara lain. Peluangnya sudah ada di Mesir, tinggal kita benar-benar menyampaikan apa yang kita punya sama mereka. Baik. Nah, sekarang Ibu Nahla sebagai warga Mesir, perwakilan masyarakat Mesir nih yang ada Iya. di sini.
bagaimana memandang kopi Indonesia sejauh ini di masyarakat Mesir? Bagaimana penerimaan mereka di sini? Jadi kebetulan masyarakat Mesir itu belum tahu budaya kopi Indonesia. Nah, itu yang Leo mencoba sampaikan di sini. Kita harus itu membudayai orang gitu, gimana rasa kopi Indonesia daripada kita jual hanya produk. Karena kalau kita hanya jual produk, ya identitas Indonesia itu setelah produk diterima hilang. Tapi kalau kita mengedukasi gimana kita sampaikan rasa kopi Indonesia kayak kopi susu dan yang lain-lain di sini. Nah, rasa Indonesia itu tetap aja sampai mulut, sampai orang ingat itu kalau misalnya cium harumnya itu adalah harum Indonesia gitu. Jadi Indonesia itu hidup dari mulai tanaman biji kopi sampai udah ada di mulut orang Mesir gitu. Jadi itu prosesnya lebih panjang. Mungkin dari sisi bisnis mungkin agak gak penting, tapi dari sisi Embassy Indonesia di Mesir dan dari sisi aktivitas budaya Indonesia di Mesir itu harus ada gitu. Kayak misalnya kalau karena Mesir itu koloni sama orang Itali agak panjang gitu. Jadi kalau kita makan pasta itu udah atau pizza udah tahu itu Itali gitu. Kalau udah buka restoran yang namanya Itali aja kita mau ke sana gitu. Jadi ada cinta di antara orang Mesir sama Itali walaupun mereka nggak ke sana. Itu yang kita try atau mencoba bikin di Mesir gitu. Jadi Indonesia itu bukan hanya mahasiswa Al-Azhar atau negara-negara yang Muslim, nggak, ada banyak hal gitu atau produk-produk. Iya, exactly. Jadi itu harus dan kebetulan orang Mesir itu kalau ke Indonesia karena nggak ada restoran Indonesia di Mesir, mereka nggak biasa rasa Indonesia di Mesir. Jadi kalau ke Bali, kalau mereka wisata atau apa untuk makanan juga minuman susah. Kalau kita itu mulai introduksi Indonesia di pasar Mesir, jadi kita juga dari sisi tourism, misalnya mereka ke Bali atau ke apa, udah biasa rasanya kayak nasi goreng mereka udah biasa. Tapi yang lain kayak mie goreng, kayak misalnya masakan Padang, kayak gimana, mereka nggak tahu apa itu gitu. Mereka lihatnya aja takut gitu. Jadi tapi rasanya belum. Jadi kita mau coba sampaikan budaya rasa gitu, bukan budaya produk. Jadi memang brand awareness ini menjadi sangat penting sekali ya Pak Sam. Jadi untuk mencirikan identitas produk suatu bangsa ya khususnya Indonesia itu sendiri, jadi penting untuk mengambil dari sisi karakteristik produknya itu sendiri itu sebagai apa yang dapat mencirikan sebuah produk Indonesia. Jadi alhamdulillah sudah dibuka juga kan dengan adanya restoran Indonesia juga, itu menjadi salah satu tempat untuk mempromosikan produk Indonesia. Tapi terkait dengan brand identity ini mungkin juga suatu hal yang sangat penting sekali untuk kita gali dan kita sosialisasikan lebih lanjut. Bagaimana Pak? Benar Pak. Jadi sobat-sobat niaga, ini peluang yang sangat besar. Ada dari Pak Leo sudah sampaikan bahwasanya kekayaan peluang besar bagi kopi specialty Indonesia di Mesir ini sangat terbuka lebar buat para pengusaha kopi Indonesia. Jadi kita tidak saja sekarang mengenal ya sebuah produk kopi misalnya dikonotasikan sebagai kopi Kolombia atau kopi Brazil, tapi bagaimana kita dapat mengedukasi masyarakat di luar negeri ya khususnya di Mesir ini supaya mengenal kopi Indonesia. Bukan lagi kopi Robusta, bukan lagi kopi Arabica, tetapi kopi Indonesia yang memiliki nilai tambah, yang memiliki taste dan karakteristik bangsa nation Indonesia. Betul sekali Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Leo atas kunjungannya dan juga bersama dengan Ibu Nahla tadi. Dan by the way Pak Sam, ngomong-ngomong tadi Ibu Nahla lancar sekali ya sebagai warga Mesir dalam berbahasa Indonesia itu. Yeah. Ya, itu
sebagai bagaimana ke proses kok bisa lancar seperti itu ya Pak Leo? Karena saya dari awal berbicara sama, kebetulan udah jadi istri saya sekarang. Ya. Itu kita selalu bicara bahasa Indonesia. Selama tinggal di Indonesia pun kita lebih banyak mencoba makanan Indonesia. Ternyata orang Mesir saja bisa jatuh cinta sama makanan Indonesia, sama rasa Indonesia. Dan juga suka minum kopi Indonesia tuh. Sangat. Dia sangat suka. Dulu dia minum kopi itu kopi Perancis, apa segala macam. Sekarang bener-bener kopi Indonesia yang selalu dibawa kemana-mana. Jadi tiada hari tanpa kopi Indonesia. Betul. Jadi cinta Indonesia Cinta ya. Indonesia. Berangkat dari rasa, Ya. langsung datangnya cinta. Ya akhirnya kita bisa jadi suatu kedekatan yang sampai hari ini. Dari promosi kuliner, Betul. diplomasi kopi Indonesia. Siap. Jadi cinta akan Indonesia. Bangga buatan produk Indonesia. Indonesia.